Halo semuanya, bertemu dengan saya Martinus Arif Sudaryono dalam pembelajaran ekonomi pertama kita. Nah, dalam pembelajaran hari pertama ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi konsep-konsep awalnya. Nah, diharapkan setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami konsep-konsep ilmu ekonomi. Nah, nanti jika setelah penjelasan ini ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, boleh ditanyakan lagi kepada saya. Nah, jadi apa sih itu ilmu ekonomi? Nah, ekonomi itu berasal dari kata oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Nah, dapat didefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku atau usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang ada. Nah, bagaimana dari memenuhi kebutuhan rumah tangganya dalam dalam memberikan aturan atau supaya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan sumber daya yang ada. Nah, tokoh pertama kali yang menulis tentang ekonomi adalah Aristoteles dari Yunani. Namun, ilmu ekonomi itu baru dikenal setelah terbitnya buku The Wealth of Nation tahun 1776 oleh Adam Smith. Nah, sehingga Adam Smith ini disebut sebagai bapak ekonomi karena pencetus ekonomi modern. Jadi yang disebut bapak ekonomi itu Adam Smith. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi lagi menjadi tiga. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, untuk penjelasan ilmu ekonomi deskriptif, yaitu di mana ilmu ekonomi ini mengumpulkan informasi-informasi faktual, jadi yang terupdate, dan menggambarkan keadaan terkait suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu. Nah, jadi ilmu ini dia mengumpulkan informasi-informasi faktual tentang keadaan-keadaan ekonomi sekarang, topik-topik ekonomi sekarang, masalah-masalah masa ekonomi sekarang. Nah, itu dikumpulkan lalu digambarkan. Digambarkan masalahnya itu seperti apa, dideskripsikan istilahnya. Saya digambarkan. Nah, yang kedua itu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori itu ada dua. Ada ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini adalah bagian ilmu ekonomi yang membahas permasalahan ekonomi dalam lingkup yang luas. Jadi secara garis besarnya makro kan. Jadi itu membahas tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Nah, itu misalnya inflasi negara Indonesia, bagaimana pertumbuhan ekonominya dan penganggurannya. Nah, inflasi itu apa? Inflasi itu menaiknya harga secara umum dan melemahnya mata uang. Sebaliknya itu disebut deflasi. Jadi selain kebalikan dari inflasi itu deflasi. Deflasi itu apa deflasi? Deflasi adalah menurunnya harga secara umum dan meningkatnya mata uang. Lalu pertumbuhan ekonomi ya itu bagaimana pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu biasa ekonomi makro seperti itu pembahasannya. Nah, ada lagi yang akan disebut ekonomi mikro. Nah, ini dalam lingkup yang lebih kecil. Misalnya laba perusahaan A berapa, laba perusahaan B berapa ya. Lalu pendapatan individu. Nah, penghasilan dia berapa misalnya sebulannya, per harinya. Nah, itu kan lebih lebih detail, lebih kecil lingkupnya, lebih khusus dibandingkan yang makro tadi itu lebih garis-garis besarnya atau secara umumnya. Yang ini secara khususnya itu mikro. Itu bedanya. Makro itu umum, mikro itu secara khusus. Nah, yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, apa itu ilmu ekonomi terapan? Itu adalah penggunaan ilmu ekonomi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan apa ya berupa pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, ilmu ekonomi ini dari ilmu ini kita menerapkan
bagaimana mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ya, ini penerapannya. Kalau yang deskriptif menggambarkan masalahnya, kalau ilmu ekonomi teori itu ruang lingkup-lingkupnya, membahas tentang di mana. Lalu ekonomi terapan itu bagaimana merumuskan jadi kebijakan-kebijakan itu bisa mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, jadi apa sih manfaat kalian mempelajari ilmu ekonomi ini? Yang pertama, individu atau kalian maupun perusahaan atau organisasi dapat membentuk prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Selain itu, mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu apalagi manfaat mempelajari ilmu ekonomi yaitu memilih alat pemenuhan kebutuhan yang efektif dan efisien, dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya dalam mempelajari ilmu ekonomi. Nah, karena apa? Karena disadari atau tidak, kegiatan kita yang dilakukan sehari-hari selalu berkaitan dengan ekonomi. Nah, misalnya kalian mau jajan, membeli jajan kan pasti ada berhubungan ekonomi, berbelanja dan sebagainya. Lalu ada lagi motif ekonomi. Bagaimana motif ekonomi? Motif ekonomi adalah niat atau alasan atau tujuan seseorang sehingga seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi itu niatnya. Jadi sebelum melakukan tindakan pasti ada niat. Nah, ada macam-macam motif ekonomi. Motifnya itu yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua itu untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga untuk memperoleh penghargaan. Yang keempat untuk memperoleh kekuasaan. Dan yang kelima itu motif sosial atau motif untuk menolong sesama. Nah, itu motif ekonomi. Lalu apa sih prinsip ilmu ekonomi? Prinsip ekonomi itu merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, pedomannya ya, niat, ada juga prinsip. Jadi apa prinsipnya? Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, dia mendapatkan atau memperoleh hasil semaksimal mungkin. Jadi pengorbanannya itu kecil, tapi bagaimana bisa dengan pengorbanan kecil itu prinsipnya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu prinsip ekonomi. Dan tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi apa? Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan seseorang yang didorong oleh usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, jika kalian mau melihat ilustrasi motif, prinsip, dan tindakan ekonomi, itu seperti ini. Misalnya, Tika adalah seorang penjual alat-alat tulis. Ia membeli barang dagangannya di grosir agar harganya lebih murah. Nah, itu motifnya. Jadi dia mau membeli barang alat-alat tulis. Jadi niatnya untuk memperoleh harga yang lebih murah, itu niatnya. Lalu niat atau motif ya. Lalu prinsipnya. Nah, di sini misalnya ada harga alat tulis gitu kan, ada toko A 975.000, toko B gross 970.000. Nah, toko C 980.000. Nah, jadi itu kalau kita menerapkan prinsip ekonomi, tentunya kita akan memilih yang mana? Tentunya kita akan membeli alat tulis di grosir B karena paling murah 970.000, yang A 975 dan yang C 980.000. Nah, itu ini juga ilustrasi ini yang saya jelaskan itu dapat juga kalian lihat di buku paket kalian halaman 9. Nah, setelah penjelasan ini, nanti kalian boleh tanya materi apa yang masih belum jelas. Nah, untuk itu, kalau setelah menonton video pembelajaran atau menyimak, kalian akan diberikan latihan. Nah, latihannya kalian buka halaman buku paket kalian nomor 7, halaman 7. Itu kegiatan siswa 4. Kalian hanya mengerjakan nomor satunya saja. Lalu kegiatan siswa 6 di halaman 10 itu kalian hanya mengerjakan nomor 2-nya saja.
Nah, kalian dapat mengerjakannya di buku tulis kalian. Dan jangan lupa kalian tulis nama. Nanti setelah kalian kerjakan, tulis nama di buku tulis, kalian tulis nama. Boleh tulis soal, boleh juga tidak. Jadi total soalnya 2 ya. Dan itu di buku paket kalian. Nah, setelah selesai, kalian boleh foto hasil pekerjaan kalian lalu dan mengirim juga video foto ini, bukti bahwa kalian mengerjakan tugas. Itu bisa setelah selesai bisa dikirim di Google Classroom ataupun dikirim di WA saya kalau misalnya belum ada Google Classroom. Nah, sekian saja untuk pembelajaran pertemuan ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.